Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang terhormat kepada Bapak Al-Hakamal SIME selaku dosen pengampu mata kuliah Dasar Ekonomi Islam. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir mata kuliah Dasar Ekonomi Islam. Langsung saja, di sini saya akan mereview mengenai materi yang telah sebelumnya saya presentasikan kepada teman-teman. Nah, yaitu materi yang akan saya review kali ini adalah mengenai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Langsung saja, sebelumnya perkenalkan saya. Nama saya Felis Eza, NIM 2122000340, Prodi Ekonomi Syariah kelas 1A. Nah, langsung saja kita masuk ke materi pertumbuhan ekonomi. Nah, definisi pertumbuhan ekonomi ini dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah. Jadi ketika barang dan jasa dalam masyarakat itu diproduksi semakin banyak, disitulah ada pertumbuhan ekonomi. Nah, teori pertumbuhan ekonomi ini kita mengambil 3 teori, yaitu klasik, Malthus, dan Schumpeter. Yang pertama, teori klasik. Teori ini pertama kali dilontarkan oleh Adam Smith, bapak ekonomi, dalam bukunya An Inquiry into the Nature and Goals of the Wealth of Nation and the World of Nations. Menurut pendapat Mazhab klasik, pertumbuhan ekonomi ini dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu jumlah penduduk, jumlah stok barang, modal, luas tanah dan kekayaan alam, penggunaan teknologi. Dalam teori ekonomi Mazhab klasik ini, lebih banyak disorot itu adalah mengenai pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi. Lanjut ke teori selanjutnya, itu teori Malthus. Teori ini pertama kali ditemukan oleh Malthus pada 1798 sebagai pencetus pertama. Dalam teorinya, ia mengatakan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk lebih cepat dari alat-alat substansi atau bahan-bahan kehidupan. Pada akhirnya, manusia akan mengalami kemiskinan, kesengsaraan, kecuali dengan cara menekan laju pertumbuhan penduduk, baik melalui yang pertama, preventive check atau pencegahan preventif, misalnya dengan melakukan perkawinan pada usia matang, atau sekarang dengan kata lain atau nama lain itu keluarga berencana, dan juga pencegahan pernikahan dini. Yang kedua, positive checks atau pencegahan positif, misalkan adanya musibah, perang, atau penyakit. Teori ketiga yaitu teori Schumpeter. Teori ini lebih menekankan pada peran pengusaha dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Pengusaha merupakan golongan yang akan terus-menerus membuat pembaharuan atau inovasi dalam kegiatan ekonomi. Inovasi tersebut meliputi mengenai perkenalan barang-barang baru, efisiensi produk barang, perluasan pasar, pengembangan sumber bahan mentah, dan mengadakan perubahan dalam organisasi perusahaan untuk mempertinggi efisiensi. Selain untuk mempertinggi efisiensi, juga untuk dapat memenuhi keinginan. Analisis yang digunakan dalam teori ini adalah diumpamakan pada perekonomian yang sedang mandek atau sedang berhenti. Akan tetapi keadaan tersebut tidak berlangsung lama karena pengusaha akan mengadakan inovasi yang didorong oleh keinginan mendapatkan keuntungan. Selanjutnya yaitu tolak ukur pertumbuhan ekonomi. Nah, ini negara seperti apakah yang dapat dikatakan ekonominya itu bertumbuh atau berkembang? Faktor yang
menjadi tolak ukur pertumbuhan ekonomi sebuah negara dapat dikatakan tumbuh dan berkembang adalah apabila taraf hidup masyarakat terpenuhi dan secara agregat pendapat per kapita negara terus meningkat. Nah, karakteristik yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi itu ada modal, pertumbuhan penduduk dan tenaga kerja, kemajuan teknologi, ideologi, sistem politik, dan perilaku dalam kehidupan sosial. Itu terus pertumbuhan ekonomi menurut pandangan ekonomi Islam. Perbedaan yang paling utama antara konsep pertumbuhan Islam dan konvensional adalah terletak pada asas yang dipakai dalam Islam. Unsur spiritual atau agama menjadi prioritas utama. Nah, asas-asasnya pertumbuhan dalam Islam yaitu ada tauhid, rububiyah, khalifah, dan tazkiyah. Untuk tauhid itu menjelaskan mengenai hubungan antara sesama manusia, antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia harus patuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepatuhan manusia kepada Allah dilihat dari tingkah laku atau tindakan mereka mematuhi perintah Allah dan meninggalkan larangannya dengan cara ikhlas dan menyeluruh. Yang kedua, rububiyah. Rububiyah adalah konsep yang menekankan sifat Allah. Sifat Allah adalah sebagai penguasa di alam ini. Dia berkuasa membuat peraturan untuk menjamin dan membimbing kehidupan manusia supaya sempurna dan sejahtera. Yang ketiga, khalifah. Manusia sebagai utusan Allah di muka bumi ini. Tanggung jawab utamanya ialah sebagai pemegang amanah Allah dalam segala aspek seperti akhlak, ekonomi, politik, dan sosial. Yang keempat ada tazkiyah. Tazkiyah merupakan mekanisme utama bagi mewujudkan pertumbuhan termasuk sumber daya manusia. Tazkiyah melibatkan proses menyucikan dinamika yang perlu dilakukan oleh setiap umat manusia sekiranya dia punya keinginan untuk maju dan sejahtera. Jadi dalam asas-asas ekonomi Islam itu mengedepankan kesejahteraan manusia dan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga makhluk lain. Next yaitu mengenai perbedaan kedua sistem ekonomi. Nah, konsep pertumbuhan dalam Islam menurut Imam Al-Ghazali mencakup 3 aspek penting yaitu pembangunan fisik, mental, dan spiritual. Nah, sedangkan menurut Haider Naqvi, pertumbuhan dalam kerangka Islam memiliki aspek moral, spiritual, dan material. Lalu pertumbuhan menurut sistem kapitalisme Barat menggunakan riba sebagai sistem baik dalam bank dan perdagangan adalah sesuatu yang bertentangan dengan konsep ekonomi Islam. Itu menjadi perbedaan di situ. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nah, sebelumnya izinkan saya membacakan sedikit mengenai kesimpulan atas materi yang saya review. Pertumbuhan dalam ekonomi Islam bertumpu pada 4 asas yaitu tauhid, rububiyah, khalifah, dan tazkiyah. Pertumbuhan ekonomi dalam ekonomi Islam berbeda dengan konsep ekonomi kapitalis. Konsep dasar kapitalis memiliki utama untuk pemenuhan kebutuhan materi tanpa batas, sehingga muncullah sikap pemenuhan terhadap barang-barang dan jasa tanpa batas pula. Sedangkan ekonomi Islam memadukan kepentingan materi dengan unsur moral spiritual dan tidak memadukan kepentingan materi dan tidak meletakkan materi sebagai tujuan utama, karena dalam ajaran Islam manusia tidak hanya akan menjalani kehidupan di dunia, akan tetapi manusia juga akan menjalani kehidupan di akhirat. Sikap
Sikap demikian sejak pertama sudah terintegritas dalam kehidupan baik sosial, politik, dan ekonomi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang atau lebihnya, saya mohon maaf. Dan mungkin banyak materi juga yang ada sedikit kesalahan atau kekurangan. Teman-teman bisa bantu saya juga. Itu saja saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih pada teman-teman yang telah menonton video ini. Bye.